sebagai seorang kepala sekolah. Ini kami punya tugas dari pendidikan guru penggerak untuk belajar tentang pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebenaran. Sebagaimana kita tahu, kepala sekolah adalah pemimpin tertinggi dalam sekolah, dan apapun keputusan yang ada di sekolah itu tentu akhirnya adalah keputusan kepala sekolah. Namun dalam mengambil sebuah keputusan tentu itu tidak mudah. Seringkali terjadi dilema etika. Dilema etika itu artinya keadaan di mana satu kejadian tapi mengandung dua kebenaran yang saling bertentangan. Namun dalam kejadian ini kita harus mengambil satu keputusan yang kita pilih dengan segala risikonya. Misalnya kalau memilih A benar, memilih B juga benar, tapi nggak bisa dua-duanya, harus kita pilih salah satu dari situ yang tentu saja itu akan melanggar atau mengabaikan kepuasan untuk pihak lain. Pak Simarmata, ketika dalam pengambilan keputusan, bagaimana Bapak mengidentifikasi adanya kasus-kasus yang merupakan dilema etika dalam kapasitas Bapak sebagai kepala sekolah? Misalnya etika ini dalam hal apa? Anak misalnya karena melakukan satu perbuatan yang melanggar peraturan sekolah, dia harus dikeluarkan menurut peraturan itu. Tetapi di satu sisi, ketika dia dikeluarkan, dia akan misalnya putus sekolah atau mengalami stres. Akhirnya Bapak sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam sekolah ini mengalami kebimbangan. Kira-kira begitu, Pak? Maksudnya dilema etika gitu. Kalau misalnya hal seperti itu, ada risiko yang akan ketika mengambil suatu tindakan, biasanya itu akan seharusnya dibicarakan dengan pihak guru. Namun sebelumnya harus ada semacam kesepakatan orang tua. Kita harus banyak bercerita, kita harus belajar dulu, mempelajari latar belakangnya. Ketika masalah itu misalnya masih memungkinkan untuk dia tetap berada di sekolah, kita akan memilih itu dengan ketentuan bahwa seluruh Bapak Ibu guru harus mengetahuinya. Yang kedua, ketika putusan itu diambil, kita mempertahankannya, harus ada perjanjian. Harus ada perjanjian, kita harus buat kesepakatan bersama secara tertulis bahwa ketika suatu waktu nanti terulang atau misalnya yang mirip dengan itu atau kembali melanggar etika sekolah, dia harus menerima konsekuensinya dengan pertimbangan bahwa sebelumnya dia sudah menyepakati hal itu. Ketika misalnya si orang tua tidak bersedia untuk menerima itu, maka kita harus tidak sekolah, aturan sekolah di sini sekolah. Kembali ke situ, saya kira. Jadi prinsipnya Bapak Ibu guru harus tahu supaya jangan nanti ada dugaan Bapak Ibu guru bahwa ada semacam perjanjian di bawah tangan antara kepala sekolah dengan orang tua. Kemudian anak itu juga harus tahu bahwa sebenarnya sekolah menyayangi dia, tetapi harus ada perubahan, harus ada konsekuensi yang harus dia laksanakan. Oke, Pak. Di luar konteks antara peraturan dan sekolah tadi, Bapak sebagai kepala sekolah, apakah pernah mengalami dilema untuk mengambil keputusan dalam situasi, dalam pengalaman-pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah di sekolah ini? Suatu waktu, sampai saat ini pun belum selesai saya kira masalahnya, ada seorang murid, orang tuanya broken home, cerai, ibunya single parent, dia tinggal bersama ibunya, ayahnya menikah lagi. Ada miskomunikasi antara si anak dengan ayahnya. Ayahnya ketika kami ke sekolah positif bulan dikirim ke sekolah, tetapi si ibu sepertinya bertingkah. Mungkin dia terbiasa untuk berbohong. Ketika kami panggil ke sekolah, dia selalu bersedia menandatangani bahwa saya akan bayar tanggal sekian. Tiba tanggal ditentukan, dijanjikan dulu lagi. Sekolahnya saya kira 2 tahun. Pada saat itu dia sudah kelas 9. Saya mengambil kesimpulan, bagaimana kalau dia dikeluarkan dengan konsekuensi bahwa
biarlah uang sekolah ini kami tanggung sekolah, tapi kita keluarkan aja daripada ini berlarut-larut. Lalu kita berpikir, kalau ini kita keluar sudah kelas 9, harus sudah diterima di sekolah yang lain. Di samping orang tua kita panggil pun tidak datang datang. Maka dia menyelamatkan anak ini, biarlah, karena nanti konsekuensinya kalau tidak dibayar sampai akhir tahun, ijazahnya tinggal di sekolah. Nanti suatu waktu dia akan terima itu, tidak dibayar sekolah, tidak bisa diambil. Biarlah itu menjadi semacam apa istilahnya, boroknya di sekolah. Dan ternyata betul, ketika tamat di SMP, dia melamar ke SMA kan harus mendaftar ke SMA negeri, kan harus ada surat pengantar dari sekolah kami lulus. Kami tidak berikan. Lalu orang tua ini berkata, ibunya tidak mau lagi datang ke sekolah, kami panggil, sudah berbohong. Kami telepon pun tidak peduli dia. Terakhir ayahnya datang, kita bagaimana cara supaya ayahnya datang. Uang saya tidak ada apa-apa. Dan sebenarnya masalahnya sudah selesai karena tiga bulan sudah saya kasih. Sementara tidak bisa kita pertemukan kedua kita. Dia menyelamatkan anak ini supaya bisa mendaftar ke SMA negeri. Kita keluar masuk ke dalam. Nah, begitulah dilemanya. Tapi itu kita beritahu sama guru bahwa tidak ada perjanjian di bawah tangan terhadap yang bersangkutan. Bukan karena saudara atau hubungan sosial seperti itu. Tapi pertimbangannya adalah anak itu jangan sampai putus sekolah. Baik Pak. Dalam situasi dilematis ketika ada kejadian yang menimbulkan dilema, bahkan ada kepentingan yang sama-sama benar, mengambil benar, tidak mengambil juga ada benarnya. Biasanya Bapak sebagai kepala sekolah memiliki langkah-langkah atau prosedur apa supaya bisa nanti mengambil keputusan yang paling pas itu menurut Bapak? Langkahnya biasanya saya lakukan, saya harus pelajari dulu. Saya harus pelajari. Kalau misalnya masalah keuangan, saya panggil bendahara sekolah. Lalu sudah itu saya akan panggil orang tuanya, bagaimana solusinya. Meskipun nanti akan ada risiko di belakang, seperti yang tadi mungkin dia berbohong. Lalu saya komunikasikan dengan wakil kepala sekolah, bagaimana kita buat. Dengan harapan pada saat rapat guru nanti, itulah yang mau disampaikan, bahwa itulah pilihan terbaik seperti itu. Oke, dengan cara seperti itu Pak, keputusan yang Bapak ambil dengan prosedur-prosedur yang sudah Bapak terangkan tadi, apakah pengambilan keputusannya itu berdampak pada kebaikan yang lebih besar? Saya berpikirnya mungkin hanya dari sisi masa depan anak itu. Masa depan anak itu perlu. Ya kalau misalnya itu tidak dibayar atau ijazah SMP-nya sama kita, ya satu waktu nanti dia berhasil, dia kan mungkin akan ingat itu harapannya. Pasti ada timbal baliknya ke sekolah gitu. Artinya lebih memilih berpihak kepada murid Pak ya? Berpihak kepada murid. Kepada murid, jangan sampai putus sekolah. Kalau begitu Pak, kira-kira ada nggak tantangan yang Bapak alami ketika Bapak mengambil keputusan yang cenderung berpihak kepada murid? Mungkin dari guru atau dari aturan atau dari tahapan lah gitu, dari rekan sejauh. Kalau dari guru, kalau mengenai hal seperti itu, sepertinya tidak, karena guru karena yang duluan untuk berdialog kan dengan wali kelas. Dan itu berlanjut, wali kelas berganti. Tantangan yang dihadapi sebenarnya adalah kepada yayasan. Karena yayasan pasti lalu menuntut, kenapa tidak selesai? Nah, di tengah tantangan yang semacam itu, kira-kira Bapak mengambil keputusan itu atau menjawab tantangan itu, apa yang Bapak lakukan? Pencegahannya diingatkan dari awal. Jadi jangan sampai berlarut dulu. Jangan sampai berlarut masalah itu. Ketika misalnya mengenai sekolah, kalau sudah sampai 3 bulan, apa yang bisa kita berikan? Misalnya pada masa pandemi tempoh hari ada yang pekerjaan orang tuanya driver, ojek online, kita kasih semacam stimulan. Kami bantu 1 bulan dari sekolah. Mungkin orang itu tertarik, karena kita bantu, dia akan melunasi begitu. Kita gunakan, kita ambil stimulan. Sebenarnya prinsipnya pada utama adalah ada komunikasi antara orang tua dan pihak sekolah. Sepanjang ada komunikasi itu, saya kira aman ya. Masalah itu bisa diselesaikan.
paling misalnya kita sampaikan di kelas. Nah, dalam kejadian ada dilematis yang apalagi yang cukup pelik, yang cukup berat misalnya kira-kira Pak ya, Bapak biasanya mengambil keputusannya apakah ada jangka waktunya untuk memikirkan dulu atau ketika terjadi masalah kasus segera diselesaikan atau bagaimana? Saya harus pelajari dulu. Lalu saya akan komunikasikan dulu dengan wakil kepala sekolah. Jadi saya meminta pandangan, lalu kita sepakati bersama. Lalu apapun risikonya nanti pada saat pemaparan di guru mereka bisa menerima. Oke. Selain bertanya kepada wakil kepala sekolah atau mungkin yang lain yang Bapak bisa rasa memberikan pandangan untuk Bapak mengambil keputusan itu, ada lagi nggak yang Bapak lakukan cara bagi Bapak sehingga Bapak bisa mendapatkan atau memunculkan keputusan yang paling baik menurut Bapak? Kadang-kadang bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Orang lebih berpengalaman, kemudian sebagai sekolah bertanya kepada yayasan. Kadang-kadang karena sebenarnya tidak begitu banyak masalah yang dihadapi, yang mencari di internet. Ketika situasi seperti itu. Adakah misalnya Pak, karena ada situasi pelik seperti itu, mungkin perlu untuk berdiam diri sejenak atau menunggu waktu atau mencari kesempatan untuk tenang gitu? Biasanya seperti itu. Harus tenang dulu. Biasanya saya ambil waktunya malam ya. Saya pikirkan dulu. Tapi kalau di sekolah saya tidak mau memikirkan itu. Saya ambil waktunya di rumah. Saya berdiam dulu begitu. Lalu saya coba timbang-timbang untung ruginya. Baik buruknya. Dari pengalaman Bapak selama ini, ketika sudah melakukan refleksi, bertimbang-timbang, mengambil waktu tenang, bertanya kepada orang-orang yang Bapak rasa bisa memberikan solusi, lalu Bapak mengambil kesimpulan dan keputusan. Efeknya bagaimana? Sampai sejauh ini belum ada yang dalam pengambilan keputusan itu mengakibatkan kesalahan fatal. Masih dalam koridornya. Pak ya. Kalau misalnya mengenai hal itu tadi kan kasuistik begitu. Tapi situasinya kan dengan online kan berbeda. Betul. Nah, itu harapannya. Dari apa yang tadi kita bicarakan Pak ya, pembelajaran apa yang Bapak ambil dari seluruh pengalaman Bapak selama ini ketika terjadi pengambilan keputusan terutama yang bersifat dilematis tadi? Yang pertama harus dikuasai dulu permasalahan, persoalan. Jadi harus mencari informasi banyak mungkin mengenai hal ini. Yang kedua harus dikomunikasikan. Pertama, tadi kan sudah latar belakangnya terhadap yang bersangkutan. Yang kedua dikomunikasikan terhadap wakil kepala sekolah. Kemudian berikutnya terhadap bapak ibu guru. Lalu itu harus ada refleksi. Harus dipertimbangkan, pikirkan terlebih dahulu apa kemungkinan negatif, apa kemungkinan positif. Dan itu harus sampaikan pada rapat guru, atau misalnya sampaikan informasi ke guru kasuistik, bukan berlaku untuk umum. Ketika seperti itu maka pasti ini jalurnya, karena penyelesaian satu masalah tidak mungkin sama masalah yang lain. Karena latar belakang pasti berbeda Pak ya. Ketika dia ambil keputusan kan Pak, pasti nggak membahagiakan semua orang. Nah, gimana Bapak menangani mereka yang tidak bahagia? Yang saya lakukan selama ini, pertama sebenarnya prinsipnya itu akan berlalu. Seiring waktu Pak ya? Seiring waktu. Yang kedua, saya berusaha untuk mendekati yang bersangkutan, mengatakan bahwa itu yang terbaik. Nah, sebenarnya keputusan itu di rapat itu final. Pada saat pemaparan itu guru. Namun kalau toh juga nanti pasti ada yang tidak setuju. Dan itu akan berulang berikutnya. Dan itu biasanya menjadi tantangan bagi kepala sekolah. Maka kembali dijelaskan dulu persoalannya. Komunikasi Pak ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas waktu yang diberikan Pak. Selamat pagi Ibu kepala sekolah. Perkenalkan saya Maruna Menenggolan Bu. Saya sekarang sedang
mengikuti pendidikan guru penggerak. Salah satu tugas kami adalah belajar dari Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah bertugas dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan kebajikan. Kita tahu kepala sekolah kan pemimpin tertinggi dalam sebuah institusi sekolah. Iya. Semua keputusan kebijakan yang ada dalam usaha sekolah itu adalah pastinya kebijakan kepala sekolah dan keputusan kepala sekolah. Akan tetapi dalam mengambil keputusan bisa saja ada dilema yang muncul. Dalam hal ini ada dilema etika atau bujukan moral. Nah, sedikit tentang dilema etika ini, keadaan di mana ada satu kasus yang mengandung dua kebenaran yang saling bertentangan. Jika memilih A, benar, memilih B juga benar. Iya. Tetapi kalau memilih salah satu di antara dua pilihan ini akan otomatis mengabaikan yang lain. Kepala sekolah pastilah membuat keputusan yang terbaik, yang maksimal walaupun tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Saya mau bertanya, bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Di sekolah kami ya, kalau pengalaman saya Pak, di sekolah ini kalau ada kasus semacam itu ya, yang pertama itu ya setiap keputusan yang diambil itu didasarkan itu pada rasa tanggung jawab ya, bagaimana tanggung jawabnya dan nilai-nilai kebajikan itu secara apa dan bagaimana kita mengambil suatu keputusan itu berpihak kepada siswa kita. Ya. Jadi harus ada di situ ya, katakanlah bijaksanalah kita sebagai pimpinan untuk mengambil satu keputusan itu setelah kita melihat duduk persoalan masalah tersebut. Okay. Ya. Dalam pengalaman Ibu, apakah Ibu pernah menghadapi peristiwa dilematis? Ya, pernah. Anak-anak misalnya yang berbohongnya dia, ya. Yeah. Nah, kalau saya kabarkan kebohongannya ini, Okay. anak ini nanti akan merasa malu. Betul. Nah, sehingga kebohongan itu, ya kan, kebohongan itu kan ke nilai moralnya itu kan, Yeah. saya simpanlah nilai kebohongan ini, tapi Yeah. bukan saya biarkan. Okay. Setelah selesai kasus itu ke temannya, Yeah. baru si anak yang berbohong tadi, yang saya tahu berbohong tadi, saya panggil Pak. Okay. Lalu ini saya nasihatilah secara empat mata kami supaya dia jangan lagi mengulangi semacam itu. Okay. Nah, kalau tadi kan sebenarnya yang benar saya di situ sebenarnya harus saya kasih tahu bahwa si anak ini tadi bohong. Tapi kalau saya kasih tahu anak ini bohong, betapa malu dia kayak temannya ini, hal yang kecil kan. Yeah. Tapi saya coba, saya tahu dia berbohong dan memang diakuin ya setelah kami hormat, iya Bu, maaf, benar begitu. Oke, kali jangan ya. Nah, disitulah, ini kan dilema. Okay. Nah, guru-guru juga begitu. Kalaupun saya misalnya mengalami ada guru yang, ya saya katakan dia sebenarnya tidak pas lagi di hati saya, tapi kalau ini kan ke orang, saya lihat juga nilainya, nilai di situ kata moralnya itu gimana sih? Kalau dia, saya kabarkan jujurnya begini, kan malu dia. Nah, akhirnya, ya boleh saya polisi, tapi tidak saya biarkan, saya panggillah dia empat mata dengan saya. Begitu dia. Ya, dalam kasus seperti itu Bu, ada dilematis seperti itu, keputusan yang Ibu ambil akhirnya seperti apa? Yang keputusan yang saya ambil itu menyenangkan dua belah pihak. Menyenangkan dua belah pihak. Dan saya tetap di situ mencari suatu kebenaran. Kecuali tadi begini, memang si A ini sudah saya lindungilah dia tidak pas begitu ya. Tapi saya biarkan, itu saya salah sebagai pimpinan. Tapi si A ini saya lindungi di hadapan si B juga dan teman-temannya, dia tidak malu, tetapi dia saya panggil lagi. Nah, jadi kan dua-duanya kan teratasi dengan hati yang senang gitu. Saya simpulkan, Ibu mengambil keputusan yang sebisa mungkin berdampak maksimal kepada kedua belah pihak. Nah, sekarang pertanyaannya, apabila tidak berdampak maksimal kepada dua belah pihak, Ibu akan memilih yang mana kira-kira? Kebenaran lah sebenarnya. Kebenaran ya? Kebenaran. Iya, karena bagaimanapun sependek-pendeknya kita membungkus yang kurang baik itu, suatu ketika nanti akan terbongkar juga ya. Iya. Di situ dia. Biasanya Ibu punya langkah-langkah atau prosedur untuk
mencapai keputusan yang paling baik tadi yang Ibu pilih? Tadi kan kebenaran kan? Iya. Ada nggak Ibu buat semacam langkah-langkah atau prosedur untuk mencapainya? Ada, ya. Kalau untuk langkah-langkah sini ya Pak, ya memang ya mungkin tergantung orangnya, tapi yang saya coba selama ini ya yang pertama itu kan langkah-langkah saya itu kan saya pahami dulu persoalan mereka itu apa, ya kan yang pertama. Jadi situ ibaratnya kan mengidentifikasi persoalan itu seperti apa, ya. Nah sudah kita misalnya mengidentifikasi persoalannya, baru ya kita tentukan siapa sih yang terlibat di dalamnya. Perlu itu. Nah, dalam satu situasi itu kan siapa sih yang terlibat, ya. Nah, jangan misalnya jangan salah kaprah kita, ya. Nah, baru itu kan kalau kita kan sudah mengidentifikasi, sudah kita siapa yang terlibat, ya apa sih fakta-fakta yang terjadi dengan ini. Oke. Ya kan, perlu juga artinya kan jangan kita nanti asal ngomong kan sambil salah juga. Jadi bagaimana sih fakta-faktanya, pelatihan kan antara moral dan etika dan ini semua kan. Nah, kemudian itu ya kalau semua orang kan selalu mengatakan saya yang benar. Nah, kita lihat ini bagaimana sejauh mana kebenaran ini. Sejauh mana kebenaran menurut dia, ya. Menurut dia, karena ada begitu banyak orang, termasuk saya mungkin ya. Saya nggak mau kekurangan saya juga orang ya Pak, ya. Pasti kelebihan saya maunya ya Pak, ya. Nah, kemudian juga sebelum saya membuat keputusan itu, apa sih resolusinya? Jadi saya mempertimbangkan, kalau saya buat begini gimana, kalau saya buat begini gimana. Jadi ada pertimbangan khusus untuk itu Pak, ya. Maka tidak langsung saya mengambil keputusan sebelum ada langkah-langkah. Dan saya libatkan banyak orang di situ kalau memang itu diperlukan. Tapi kalau memang ibaratnya saya sendiri, ya udahlah saya coba dengan saya sendiri. Kira-kira begitu Pak. Ibu sudah membuat langkah-langkah sebelum mengambil keputusan, ya, dan ada di situ identifikasi tentang siapa yang terlibat, bagaimana kadar keterlibatannya dan sebagainya. Dari langkah yang Ibu buat itu, apakah itu selama ini dari pengalaman Ibu sebuah pengambilan keputusan yang efektif atau bagaimana? Iya, selama ini ya, taruhlah kalau saya kan masih berapa tahun lah di kepala sekolah ya. Tapi memang itu dulu pengalaman itu Pak saya ambil ketika saya jadi guru biasa, ketika saya di kepala sekolah, dan setelah kepala sekolah ternyata hal-hal langkah-langkah seperti itu sangat bagus. Sinkron, ya. Sinkron, sangat bagus, efektif kita gunakan gitu. Selama mencoba mengambil keputusan yang dilematis seperti itu, ada nggak tantangan yang Ibu hadapi? Kalau seperti itu kan kita kan mempertimbangkan antara logika dengan rasa, gitu ya. Itu sulit itu Pak, mempertimbangkan antara logika dengan nilai rasa ya, karena apalagi kami wanita ya. Nah, sudah itu kan ketika kita sudah mengambil satu keputusan itu kan ada pihak gak puas gitu loh Pak, ya. Tapi di sini kita ya dengan kami sebagai wanita lah, walaupun pimpinan tertinggi satu sekolah, tapi masih ada Pak Kodrat kami sebagai wanita ini kan mempertimbangkan itu, ya kita harus sabar lah mengarahkan yang kurang puas tadi. Nah, kalau tidak selamanya keputusan itu mungkin menurut seseorang itu bijak, tapi yang saya lihat selama ini yang saya jalankan masih lebih banyaklah positifnya daripada negatifnya. Nah, biasanya Bu, ada kalanya mungkin satu peristiwa itu sungguh pelik gitu, cukup pelik, mengambil keputusannya cukup berat gitu kan. Biasanya Ibu dalam menghadapi hal seperti itu, penyelesaiannya strict pada saat itu atau bagaimana? Ada langkah-langkah atau menunggu waktu, perlukah bermenung atau seperti apa gitu? Kalau memang menurut saya Pak agak sulit satu masalah itu, dan kadang itu kan walaupun saya keputusan terakhir di tangan saya, setelah dengan wakil itu misalnya kita kan melibatkan beberapa orang, sepertinya kan belum dapat keputusan itu. Saya memang Pak terus terang pada saat itu mungkin kalau itu memang sulit, saya berdoa dulu. Saya sepertinya jangan salah kaprah, saya berdoa, saya mohon petunjuk Tuhan, baru dengan doa mungkin ini barulah saya ambil satu keputusan. Jadi memang saya ada cara, tidak situasional lagi, tetap tidak. Beda string ya. Mungkin karena saya perempuan tadi. Kayaknya betul juga. Karena saya perempuan itu mungkin ya. Jadi perlu memikirkan, saya selalu memikirkan bagaimana, jangan saya garis bawahi tentang berarti jangan salah mengambil keputusan. Dan cara untuk mengambil keputusan itu supaya jangan salah dengan
Ya saya berdoa. Tadi kan sudah saya kumpulkan yang berkompeten. Ya mungkin dengan orang tua juga saya pernah juga diskusi gitu ya. Tapi sudah suatu keputusan itu. Nah saya berdoa. Sebenarnya sudah ada keputusan itu di hati saya. Tuhan sudah benarkan ini keputusan yang terbaik. Begitu ya Pak. Ada refleksi dari Ada refleksi. Nah ada mungkin refleksi. saya setelah berdoa saya masih ada hal yang lebih positif lagi. Terbuka hati saya. Oh begini gitu. Jadi memang Pak ada masalah itu walaupun dia gampang menurut orang, tidak pada detik itu saya putuskan. Oke. Baik. Dari pengalaman Ibu menggunakan refleksi doa sebagai sarana untuk memurnikan pilihan, untuk memutuskan. Dari pengalaman Ibu pernah nggak satu kasus yang sebelumnya sudah diputuskan dalam hati tapi belum diungkapkan, tapi setelah melakukan gali lagi, refleksi, permenungan, akhirnya bisa berubah keputusan? Bisa. Ada pengalaman? Ada. Ada Pak. Bagaimana pengalaman itu? Ada. Itu pengalaman yang luar biasa mengenai salah satu orang guru di sekolah kita. Dari semua kejadian dia sudah harus keluar dari sekolah ini. Tapi saya tidak sanggup mengungkapkan. Saya berdoa lagi dan ia mohon petunjuk Tuhan dan ia merenung kembali, refleksi kembali, akhirnya kasih kesempatan lagi. Itu memang gak jadi ulur ya. Nah itulah karena itu tadi kembali tidak bisa nilai rasa itu. Gimana ada pertimbangan. Udah putus, cak udah gitu. Tapi tidak Tuhan gitu. Iya itu dan ada. Dampaknya bagaimana Bu? Ya, setelah keputusan terakhir itu yang berubah lewat permenungan, bertanya kepada orang lagi, bahkan bertanya kepada Tuhan kan? Iya, dan itu kan setelah itu saya panggil lagi orang yang bersangkutan, saya ungkapkan lagi Pak. Saya ungkapkan lagi sama dia ini, dan ya saat ini saya sedang menunggu harapan saya bertobat lah begitu. Harapan saya positif lah nanti. Iya. Sampai sejauh ini apakah pilihan tersebut, keputusan Ibu tersebut masih berdampak baik atau masih baik? Sangat baik, bahkan tidak hanya untuk dia Pak, untuk dengan yang lain. Wah luar biasa saya rasa memang. Dampak yang saya jumpai dari keputusan yang berubah tadi. Iya Pak. Wah, luar biasa Bu. Iya. Oke Bu, selain tadi mengandalkan doa sebagai alat atau sebagai sarana untuk memurnikan sebuah keputusan, karena nanti itu kan akan termasuk keputusan bersama dengan Tuhan kan? Iya. Ada nggak yang Ibu lakukan strategi atau mungkin bertanya kepada orang atau melakukan hal lain selain berdoa tadi yang Ibu buat untuk mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan, termasuk keputusan pelik tadi ya yang dilematis? Iya, ada lah Pak. Artinya kita kan bisa bertanya kepada yang lebih tua dari kita ya. Sudah tadi yang aku katakan itu, yang saya katakan tadi melibatkan beberapa. Nah bisa saja juga Pak, kenapa terjadi ini? Saya tanya lagi ke orang yang dekat dengan dia. Kan segala sesuatu yang terjadi itu ada latar belakangnya. Jadi sampai ke situ Pak, saya telusuri supaya keputusan saya tidak salah. Begitu. Jadi memang kalau ada sesuatu dilema yang saya hadapi tidak bisa tiba-tiba. Kalau memang itu sangat sulit ya, kita harus telusuri dulu sekelilingnya. Bahkan kalau masih ada orang tua, ke orang tuanya kita tanyakan, kenapa? Tapi walaupun tadi ada orang tua, bukan berarti mempengaruhi hati kita. Kan biasanya kalau orang tua memang ada begini anakku supaya lebih baik, enggak. Kenapa sih? Dengan jujurlah orang tuanya, maka semua ini kita pertimbangkan. Nah inilah sering membuat saya gali dari beberapa, maka kembali saya ke doa. Ya. Luar biasa Bu. Luar biasa sekali Bu. Sampai kita pada akhir dari percakapan kita ini, dari pengalaman Ibu selama ini, kira-kira berkaitan dengan ini semua, apa nilai atau pelajaran apa yang bisa Ibu ambil? Yang pertama itu kan Pak, saya mengambil pengalaman itu begini. Kita harus jujur. Jujur, kemudian adil. Ya memang kata adil ini relatif ya. Tapi kalau kita sudah menjadi seorang pendoa, kata adil itu pasti berdasarkan kuasa Tuhan. Adil kita harus ke situ. Jadi bukan adil menurut saya, belum tentu adil menurut Papa. Gitu kan. Jadi itu ya
jangan dipengaruhi, apalagi kita bermarga, oh karena marga ini, karena family, nggak bisa, ya kan? Dan kemudian itu ambillah suatu keputusan itu yang benar-benar untuk keseluruhan, kemajuan keseluruhan. Dan saya ada motto Pak seperti ini dalam mengambil keputusannya, jujur itu pahit, hasilnya manis. Itu selalu, jujur itu pahit, hasilnya manis. Memang ketika kita berlaku jujur kepada orang, namanya manusia ya Pak ya, tidak ada itu seperti yang saya katakan, kalau kelemahan kita atau kekurangannya itu kita ungkap, marah dia. Tapi kalau kelebihan senang dia. Nah, tetapi kan tidak ada manusia sempurna, betul. Tapi kalau itu boleh kita peralat terus, kata sempurnain, mari kita menyempurnakan diri kita. Nah itu, jadi itu Pak. Kalau saya mengatakan semua pengalaman saya ambil di situ, itu dia, kita jujur, berlaku adil, dan marilah tanda petik jangan pernah berprasangka buruk kepada siapapun. Terima kasih Ibu sudah memberikan pengalaman yang berharga. Semoga Ibu semakin sukses dalam menjalankan peran sebagai kepala sekolah. Terima kasih Pak.